kuli bangunan. Kuli bangunan atau tukang bangunan adalah sebuah profesi pekerjaan dalam bidang rancang bangunan yang memiliki keahlian dalam sebuah proyek pembangunan seperti rumah, ruko, dan bangunan lainnya. Bahaya fisik pada kuli bangunan. Suhu udara panas dan debu. Pada suhu udara yang panas, seorang pekerja kuli bangunan akan cepat terkena penyakit. Contohnya demam tinggi akibat suhu udara yang sangat panas. Debu juga sangat berbahaya untuk seorang pekerja kuli bangunan. Jika tidak mengenakan masker, maka akan berisiko besar terkenanya penyakit paru-paru. Contohnya, pada saat mengaduk semen, pasti banyak debu yang berserpihan di udara. Nah, kita akan masuk kepada risiko. Yang pertama yaitu biang keringat, dehidrasi, dan batuk. Pada biang keringat tersebut juga bahaya bagi tubuh manusia. Banyak mengeluarkan keringat atau air dalam tubuh berupa keringat yang mengakibatkan dehidrasi juga sangat berisiko pada pekerjaan kuli bangunan. Batuk diakibatkan dari debu-debu dan berbagai bahan-bahan kimia pada saat bekerja. Kita masuk kepada konsekuensi, kelelahan, dan radang tenggorokan. Pada saat ini diperlukan menggunakan APBD pada saat bekerja, contohnya sepatu bot, untuk menghindari dari bahan-bahan kimia pada saat bekerja. Yang kedua yaitu masker, supaya tidak menghirup langsung debu-debu yang lain. Sebagai yang ketiga yaitu helm safety, supaya menghindari kecelakaan yang terduga. Jika diperlukan, harus mengenakan baju APBD. Saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia pada pekerja kuli bangunan. Nah, apa itu bahaya kimia? Jadi, bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Paparan bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang. Nah, adapun bahan kimia yang seringkali dialami oleh para pekerja adalah debu silika. Nah, debu silika adalah partikel kecil yang terbentuk dari silika, suatu mineral yang banyak ditemukan di alam. Partikel silika sangat halus dan dapat terhirup dengan sangat mudah. Paparan debu silika secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti silokisis, kanker paru-paru, masalah kesehatan kulit, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, para pekerja diharapkan mampu menggunakan beberapa alat pelindung diri atau APD agar terhindar dari paparan debu silika tersebut. Nah, gunakan masker, sarung tangan, dan sepatu boot saat kerja. Jangan lupa dipakai saat bekerja di bangunan agar terhindar dari paparan debu silika. Saya akan menjelaskan tentang bahaya ergonomi pada pekerjaan kuli bangunan. Nah, apa sih bahaya ergonomi itu? Bahaya ergonomi adalah risiko yang terkait dengan ketidaksesuaian antara pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja dengan kemampuan fisik dan mental pekerja. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi kerja. Beberapa contoh bahaya ergonomi yang umum di tempat kerja itu yang meliputi yang pertama, berdiri atau membungkuk terlalu lama sehingga menyebabkan risiko otot tegang dan kaku. Dan yang kedua itu terkena serpihan besi saat memotong besi yang dapat menyebabkan risiko mata perih atau sakit sehingga menyebabkan konsekuensi gangguan persendian dan tulang. Upaya pengendaliannya yaitu yang pertama dengan rekayasa administrasi dan yang kedua itu menggunakan APD atau alat pelindungan diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahaya psikologi pada kuli bangunan. Bahaya psikologi pada kuli bangunan dapat muncul dari lingkungan kerja yang tidak aman dan tekanan psikologis yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Kuli bangunan seringkali menghadapi risiko kecelakaan kerja dan tekanan mental akibat kondisi kerja yang berat. Apa sih bahaya psikologi pada kuli bangunan? Yang pertama yaitu jam kerja yang kurang pasti, yang kedua kurangnya istirahat, dan yang terakhir yaitu tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, adapun dampaknya yaitu seperti stres, kelelahan, dan kurangnya konsentrasi saat bekerja. Jadi, para pekerja kuli bangunan perlunya menerapkan sistem kerja per shift atau shift kerja. Sekian dari saya, terima kasih.
Kesimpulan dari edukasi tadi yaitu dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja kuli bangunan, serta mengurangi risiko kecelakaan dan masalah kesehatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Pendidikan ketiga bukanlah sekedar kewajiban, tetapi peluang untuk tumbuh berkembang secara profesional dan pribadi. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berdaya tahan. Mari jadikan keselamatan sebagai prioritas utama setiap hari, karena dengan keselamatan yang terjaga, kita semua bisa meraih sukses yang berkelanjutan dalam karir dan kehidupan kita.